Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinzo Gerajibu Kurnia dari kelas 1010. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis data. Adanya pertanyaan yang didiskusikan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan analisis data. Yang kedua, mengapa data penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Yang ketiga, apa saja alat yang kalian kenal untuk mengolah data. Dan yang keempat itu, bagaimana cara mengubah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Kemudian tujuan dari pembelajarannya yang pertama itu memahami konsep dan manfaat analisis data. Yang kedua, menjelaskan proses koleksi data dengan metode yang tepat. Yang ketiga itu mengenali berbagai perkakas analisis data yang umum digunakan. Dan yang keempat itu menggunakan teknik visualisasi data untuk menyampaikan informasi dengan baik. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengolah dan menafsirkan data untuk menemukan pola dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Manfaat analisis data itu ada sebagai bisnis, kesehatan, lalu ada juga sebagai pendidikan. Jenis analisis data yang pertama analisis deskriptif, menjelaskan data. Yang kedua analisis diagnostik, mencari penyebab. Yang ketiga analisis prediktif, yaitu memprediksi masa depan. Lalu yang keempat itu analisis perspektif, itu merekomendasikan tindakan. Yang koleksi data. Koleksi data adalah proses pengumpulan informasi dari survei, wawancara, sensor, media sosial, dan database untuk dianalisis. Kemudian metode koleksi data yang pertama ada observasi, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada survei, dan yang keempat itu ada pencatatan otomatis. Langkah-langkah koleksi data itu yang pertama identifikasi tujuan, yaitu tentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada sumber data, yaitu ada data primer, pengamatan, dan data sekunder, yaitu seperti laporan atau arsip digital. Dan yang ketiga itu pengumpulan data, gunakan metode seperti wawancara atau pengumpulan data daring. Alur pengumpulan data yang pertama itu rancang alat pengumpulan data, misalnya formulir kertas atau digital. Yang kedua, validasi data untuk memastikan tidak ada kesalahan seperti duplikasi. Lalu yang ketiga, simpan data dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada beberapa tantangan koleksi data. Yang pertama itu kesalahan pencatatan. Yang kedua, validitas data. Lalu yang ketiga itu perlindungan privasi dan etika. Lalu ini ada video untuk analisis data perkalian dan pembagian variabel dalam Python. Kelebihan menggunakan perkakas yang pertama itu efisien waktu, mempercepat pengolahan dan analisis data. Yang kedua, visualisasi lebih mudah, menyajikan hasil analisis secara menarik dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga itu ada automasi proses, mempermudah tugas berulang seperti penghitungan data. Lalu ini ada video untuk analisis data perkalian dan pembagian variabel dalam Python. Pengertian visualisasi data. Visualisasi data menyajikan informasi dalam bentuk grafik, diagram, atau peta untuk mempermudah pemahaman pola dan tren. Bentuk visualisasi data yaitu ada berupa diagram batang untuk membandingkan nilai antar kelompok, diagram garis untuk melihat kecenderungan dalam rentang waktu tertentu, diagram lingkaran untuk menunjukkan perbandingan dalam bentuk persentase, tabel itu untuk menyusun data dalam bentuk yang rapi dan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Ardiansyah Setiawan dari kelas 10. Nah, saya akan melanjutkan tentang materi yang dibawakan oleh Jibril Kurnia. Nah, langkah membuat visualisasi itu yang pertama ada pilih grafik sesuai data, batang, garis, atau lingkaran. Nah, yang kedua itu gunakan daerah sederhana dan warna informatif. Yang ketiga itu pastikan data akurat dan tidak menyesatkan. Yang keempat, uji keterbacaan dan kesederhanaan. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, analisis data mengubah data mentah menjadi informasi bermanfaat. Nah, yang kedua itu proses sistematis, melibatkan alat koleksi data dan visualisasi. Yang ketiga, keterangan ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, ada soal. Yang pertama, contoh pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan analisis data? Nah, proses menyimpan data tanpa mengolahnya. Nah, B, proses mengolah dan menafsirkan data untuk mendapatkan informasi. Yang C, cara menghapus data yang tidak diperlukan. Yang D, metode mengumpulkan data tanpa tujuan tertentu. Nah, jawaban apa yang dimaksud dengan analisis data? Yang B, jawabannya proses mengolah data, menafsirkan data untuk mendapat informasi. Nah, pertanyaan pertama,
Jenis analisis data yang digunakan untuk memahami pola dalam data tanpa membuat prediksi adalah A. Analisis deskriptif, B. Analisis diagnostik, C. Analisis prediktif, D. Analisis deskriptif. Nah, jawaban yang benar itu adalah A. Analisis deskriptif. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan 2. Berikut ini yang termasuk data kuantitatif adalah A. Ulasan pelanggan tentang produk, B. Warna favorit siswa di kelas, C. Jumlah siswa yang hadir di kelas, D. Pendapat masyarakat tentang kebijakan baru. Nah, jawaban yang benar itu adalah C. Jumlah siswa yang hadir di kelas. Nah, pertanyaan 3. Metode koleksi data yang dilakukan dengan mengamati suatu kejadian disebut A. Survei, B. Eksperimen, C. Observasi, D. Wawancara. Nah, jawaban yang benar itu C. Observasi. Pertanyaan 4. Jenis visualisasi data yang cocok untuk membandingkan jumlah antara beberapa kategori adalah A. Diagram lingkaran, B. Diagram batang, C. Peta panas, D. Grafik garis. Nah, jawaban yang benar itu diagram batang. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan 5. Berikut ini adalah metode koleksi data kecuali A. Observasi, B. Eksperimen, C. Mengarang cerita, D. Survei. Nah, jawaban yang benar dari pertanyaan 5 itu adalah mengarang cerita. Nah, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.